Kita bahas lagi pemain baru dari Persib Bandung. Kali ini giliran Ragnar Oratmangun. Semakin menumpuk nih pemain-pemain berkualitas di sisi sayapnya Persib Bandung. Kira-kira apa yang bisa diberikan oleh Ragnar Oratmangun untuk Persib Bandung? Kita bahas di video kali ini. Oke, kita bahas tentang Ragnar Oratmangun gitu ya. Jadi memang di musim depan lini sayap Persib Bandung itu melimpah ruah nih stoknya gitu ya. Udah ada Beckham Putra, Sadil Ramdhani, Berginho gitu. Lalu yang baru ada Ragnar Oratmangun, Luka Menalo, dan juga Mariano Peralta. Belum lagi ada pemain-pemain seperti Febri Haryadi gitu ya. Nah, kira-kira kenapa sih Persib menumpuk banyak pemain di sisi sayap gitu ya. Khususnya di video kali ini akan kita bahas Ragnar Oratmangun by data, by statistik gitu ya, sehingga bisa memberikan gambaran kepada teman-teman kira-kira Ragnar Oratmangun ini gaya mainnya seperti apa gitu. Sebelum mulai analisanya, buat teman-teman yang suka sama konten-konten analisa by data, boleh di-subscribe channel ini biar semakin berkembang. Terima kasih. Ragnar Oratmangun, pemain yang termasuk bagian dari naturalisasi timnas gitu ya. Saya identifikasi sebagai inverted pressing winger. Kaki terkuatnya adalah kaki kanan, tapi banyak beroperasi di sisi kiri. Terlihat dari heatmapnya di musim kemarin gitu ya. Memang heatmapnya itu nggak terlalu merah banget, karena memang secara menit bermain pun di musim kemarin Ragnar Oratmangun tidak banyak bermain gitu ya. Nanti akan kita bahas. Lagi-lagi kelihatan nih pola dari pemain barunya Persib Bandung, yaitu harus punya versatilitas atau kemampuan untuk bisa bermain di banyak posisi gitu ya. Karena memang Persib Bandung yang akan bermain di 4 kompetisi itu agak dilema juga gitu ya, karena mau memperbanyak pemain akan lebih sulit menyatukan chemistry-nya gitu ya. Tapi kalau terlalu sedikit juga beresiko. Sehingga memang solusinya harus memperbanyak pemain yang bisa bermain di banyak posisi biar bisa saling tambal sulam lah gitu ya. Oke, yang pertama kekuatannya Ragnar Oratmangun yang pertama adalah tadi ya attacking versatility. Kalau tadi di image sebelumnya gitu ya, kelihatan dia bisa dimainkan sebagai penyerang sayap kiri, sayap kanan, ataupun juga gelandang serang. Kalau kita lihat history bermainnya gitu ya dari transfer market, kita lihat lebih banyak lagi posisi yang sudah pernah dimainkan oleh Ragnar Oratmangun gitu ya. Paling seringnya memang yang paling buletannya paling besar sebagai left winger, pernah juga right winger, attacking midfielder, bahkan sebagai seorang striker gitu ya. Bahkan ditarik lagi ke belakang, dia pernah juga bermain sebagai gelandang serang maupun gelandang bertahan gitu ya. Jadi memang kedatangan dari Ragnar Oratmangun ini akan menambah variasi taktik dari Persib Bandung gitu, karena dia bisa dimainkan di banyak posisi gitu. Kalau melihat gaya bermainnya, memang tipikal dari Ragnar Oratmangun ini adalah inside forward gitu ya. Jadi yaitu penyerang sayap yang suka dengan situasi 1 lawan 1 dengan back gitu ya, dan gerakan yang biasanya dia lakukan adalah cut inside ke area half space untuk melakukan tendangan atau melakukan kombinasi dengan pemain lain di area half space maupun ke tengah gitu ya. Jadi hal ini akan sangat berguna nih untuk variasi taktiknya Persib, apalagi kalau dia dipasangkan dengan back sayap yang jago dalam overlap gitu. Jadi ketika dia masuk ke area half space, yang otomatis itu akan menarik back sayapnya gitu ya, sehingga akan ada area yang kosong di sisi kanan pertahanan lawan yang bisa dieksploitasi oleh overlapnya back kiri gitu ya. Ini satu contoh di dalam video bagaimana ketika dia bermain di FC Dender gitu ya, dia sengaja berada di sisi sayap sebelah kiri gitu ya, menunggu di area itu untuk merenggangkan pertahanan lawan juga, dan terutama agar dia mendapatkan situasi di mana dia 1 lawan 1 melawan back sayap gitu ya. Nah, ini kesukaannya dia untuk duel 1 lawan 1 dan kelihatan dari video ini gitu ya, ada 2 area space yang bisa dieksploitasi oleh Ragnar. Bisa itu ke kelebarannya atau dia masuk ke sisi half space, dan yang sering dia lakukan adalah melakukan cut inside ke area tersebut, dan itu area yang kosong gitu ya, dan dia melakukan tendangan. Jadi hal-hal itu memang di musim kemarin dari sisi sayap kiri Persib nggak banyak juga nih yang bisa melakukan cut inside dan melakukan tendangan gitu. Kalau tipikal kayak Beckham kan lebih ke arah dia lebih seringnya crossing gitu ya. Untuk eksekusi dengan tendangan jarak jauh itu masih sangat kurang. Nah, ini yang bisa diisi oleh Ragnar Oratmangun gitu ya. Itu untuk pergerakan Ragnar di luar kotak penalti. Selain itu sebagai inside forward, dia juga suka untuk masuk ke dalam kotak penalti gitu ya, menambah jumlah di kotak penalti sekaligus melakukan pinning atau menarik back sayap lawan gitu ya untuk mengikuti gerakan dia ke dalam kotak penalti, sehingga ada space di kelebaran yang bisa dieksploitasi oleh back sayap kiri. Selain itu, dengan menambah jumlah di kotak penalti tentu saja menambah juga opsi eksekutor di dalam kotak penalti yang tentu saja menambah tinggi derajat ancaman dari Persib Bandung gitu ya. Seperti contoh di video kali ini, bagaimana ketika FC Dender melakukan serangan dari sebelah kanan gitu ya,
Ragnar yang bermain sebagai sayap kiri masuk ke half space, bahkan ikut masuk ke dalam kotak penalti gitu ya. Sehingga hal tersebut membuat back sayap kanannya ikut gerakannya Ragnar, dan apalagi ketika dapat lawan yang penyerang sayapnya itu nggak ikut membantu pertahanan gitu ya, jelas akan ada ruang terbuka yang sangat lebar di sisi kiri penyerangan sendiri gitu ya, yang bisa dimanfaatkan oleh Ragnar maupun back sayap kirinya gitu. Nah di sini bola diberikan crossing gitu ya, yang diterima oleh Ragnar, sekaligus Ragnar menciptakan gol gitu ya. Lalu keunggulan lain dari Ragnar Oratmangun adalah bagaimana dia berlaku sebagai pressing forward gitu ya. Dia di sisi penyerangan atau di attacking third itu dia bisa melakukan pressing yang nggak selalu kemana bola dikejar gitu ya, tapi dia mengerti yang namanya pressing angle gitu ya. Dia juga mengetahui kapan timing untuk bisa merebut bola gitu ya, seperti contohnya di video ini ketika dia bermain di timnas, bagaimana Ragnar yang saat itu diposisikan sebagai penyerang sayap kiri gitu ya, dia akan bergerak ke tengah, bahkan ini sampai ke sisi kanan juga gitu ya, untuk menambah jumlah di area tersebut sekaligus memberikan tekanan kepada lawan gitu. Dan pada akhirnya di momen ini dia berhasil merebut bola dengan menggunakan timingnya yang bagus gitu ya. Jadi dia pintar membaca bola, dia pintar membaca arah umpan lawan gitu ya, dan dia tahu kapan harus bergerak untuk merebut bola. Nah hal ini sangat penting gitu ya untuk Persib nantinya, bagaimana ketika Persib ingin menguasai, ingin mendominasi permainan gitu ya, bahkan dari area pertahanan lawan, yaitu dengan pemain seperti Ragnar ini bisa membuat lawan itu tidak leluasa dalam memainkan bola gitu ya. Pada akhirnya opsinya adalah lawan harus langsung melakukan direct ball ke depan yang lebih tidak berbahaya gitu ya ketimbang build up dari bawah, atau juga bahkan lawan bisa membuat kesalahan dan direbut oleh Persib, dan Persib itu bisa memulai serangan bahkan dari area pertahanan lawan gitu ya, dan itu kemungkinan untuk bisa dapat peluang berbahayanya cukup tinggi gitu. Namun selain itu ada juga hal-hal yang memang harus diperhatikan gitu ya dari Ragnar Oratmangun ini. Yang pertama adalah limited goal threat-nya, atau ya ancaman golnya dia itu sebenarnya tidak terlalu bagus gitu ya. Kalau kita lihat statistik selama karirnya Ragnar Oratmangun gitu ya, memang jumlah golnya itu nggak pernah mencapai 2 digit gitu ya. Catatan paling bagusnya adalah ketika bermain di Cambuur Leeuwarden di Netherlands gitu ya, dia menciptakan 8 gol. Selanjutnya setelah dari Cambuur tersebut, di musim-musim berikutnya bahkan Ragnar paling banyak gitu ya, hanya menciptakan 1 gol per musimnya. Itu juga memang dikarenakan menit bermainnya juga yang mulai berkurang gitu ya, apalagi di musim kemarin dia hanya bermain di 16 pertandingan dengan total menit 503 menit saja, atau rata-rata 31 menit per pertandingan gitu ya. Hal itu otomatis membuat memang peluang dia untuk menciptakan gol tidak terlalu bagus gitu ya. Apalagi kalau kita lihat XG-nya nih. Jadi nggak cuma golnya aja yang minim, memang secara XG pun Ragnar Oratmangun itu tidak terlalu bagus. Artinya memang ketika dia bermain di Dender gitu ya, peluang-peluang yang dia dapatkan itu memang tidak terlalu banyak lah, kurang lebihnya seperti itu gitu ya. Kualitas juga tidak terlalu bagus gitu ya untuk satu musim. Mungkin itu bisa karena gaya bermain Dendernya gitu ya, yang memang tidak menjadikan Ragnar sebagai opsi akhir penyelesai peluang gitu ya, atau bisa juga karena memang gayanya Ragnar Oratmangun bukan tipikal pemain yang insting mencetak golnya tinggi gitu. Jadi memang dia lebih ke arah bagaimana merusak pertahanan lawan gitu ya, dengan gerakannya, dengan dribblingnya, dengan akselerasinya, sehingga ketika pertahanan lawannya goyah gitu ya, rekan setimnya bisa melakukan assist dan juga bisa menciptakan gol. Mungkin arahnya seperti itu gitu. Tapi ini tetap masuk menjadi weakness-nya atau setidaknya hal yang harus menjadi concern lah ya dari Ragnar Oratmangun gitu ya. Memang mungkin kita juga nggak akan berharap ya dari Ragnar ini bisa menciptakan katakanlah di atas 2 digit gol gitu ya. Kalau melihat Persib di musim lalu yang memang XG maupun golnya itu terbagi rata gitu ya di hampir semua lini, sebenarnya di musim depan Ragnar bisa menciptakan katakanlah 4 atau 5 gol aja, itu mungkin sudah bagus gitu ya. Karena mungkin memang dari Ragnar Oratmangun ini yang pertama kali dicari, yang kenapa mendatangkan Ragnar gitu ya, bukan dari sisi jumlah golnya, tapi adalah bagaimana dia bisa menciptakan chaos di pertahanan lawan gitu ya, dengan dribblingnya, dengan pergerakan dia ke half space gitu ya, dengan positional play dia, sehingga ketika dia bergerak ke satu area, ada area yang kosong dan itu bisa dieksploitasi oleh pemain lain gitu. Selain itu, hal yang menjadi concern juga dari Ragnar Oratmangun adalah aerial duelnya gitu ya. Di musim kemarin untuk aerial duels won dan juga percentage-nya gitu ya, untuk per 90-nya dibandingkan dengan winger-winger di Liga Belgia, Ragnar Oratmangun termasuk yang rendah. Dan memang kalau kita nonton di timnas juga gitu ya, memang Ragnar Oratmangun bukan
tipikal pemain yang mengandalkan bola-bola udara gitu ya. Memang itu tidak menjadi tidak menjadi sesuatu hal yang ditawarkan oleh Ragnar gitu ya, tapi kalau kita berbicara sistem Persib secara umum gitu ya, itu bisa menjadi suatu kelemahan juga, karena ketika tadi Ragnar misalkan tipikal yang suka ikut masuk ke kotak penalti juga gitu ya. Kalau memang dia unggul di bola udara, bisa menambah ancaman dari Persib Bandungnya sendiri gitu ya. Ya contohnya ketika misalkan Menalo juga tipikal yang seperti itu gitu ya, suka masuk ke kotak penalti. Nah, Menalo punya tinggi badan yang cukup bagus gitu ya. Selain itu juga dia bola udaranya juga cukup baik, sehingga ketika bola diberikan crossing, ada Menalo, ada Ramon gitu ya, atau ada Sekulic gitu ya. Itu secara tingkat berbahayanya juga berbeda ketimbang misalkan yang menemani di kotak penaltinya adalah Ragnar Oratmangun gitu ya, yang secara duel udaranya kurang gitu ya. Itu bisa menjadi concern, tapi memang mungkin nanti ketika Persib menggunakan Ragnar Oratmangun gitu ya, bagaimana style of play-nya Ragnar Oratmangun ini pasti akan disiapkan sistem yang lebih cocok gitu ya untuk Ragnarnya. Dan yang terakhir memang yang perlu menjadi perhatian adalah dari sisi histori cederanya Ragnar Oratmangun gitu ya, terutama di musim 24-25 dan 25-26, karena lumayan banyak nih total jumlah pertandingan hilangnya Ragnar gitu ya. Kalau untuk tahun 24-25 itu dia sebenarnya bukan karena cedera gitu, tapi karena infeksi. Walaupun tidak dijelaskan sih ya infeksinya itu apa, tapi itu cukup lama juga tuh. 146 hari atau hampir 5 bulan gitu ya dia istirahat dari dunia sepak bola, sehingga pasti akan berpengaruh terhadap fisiknya dari Ragnar Oratmangun gitu ya. Dan di musim kemarin dia juga cukup banyak nih mendapatkan cedera gitu ya. Ada cedera lutut juga, walaupun memang setelah cedera tersebut gitu ya, Ragnar sudah bisa bermain full gitu ya, ada beberapa match juga yang dia main 90 menit, bagaimana di timnas juga gitu ya, kita lihat di uji coba, Ragnar juga seolah-olah sudah tidak ada masalah lah ya dengan kakinya. Tapi tetap ini harus menjadi perhatian juga, karena ya beberapa musim terakhir gitu ya, dia nggak main dengan intensitas pertandingan, dengan jumlah pertandingan yang banyak. Sedangkan di Persib nanti gitu ya, dengan bermain di 4 kompetisi, otomatis jumlah pertandingannya akan banyak gitu ya. Walaupun nanti juga akan terjadi rotasi gitu ya. Nah, tapi ini harus benar-benar diperhatikan untuk dari sisi riwayat cederanya Ragnar Oratmangun gitu ya. Jangan sampai nanti ada cedera-cedera yang kambuh lagi gitu, yang menyebabkan dia harus menepi dan tidak bisa dimainkan gitu ya. Oke, jadi untuk selanjutnya apa yang bisa diberikan oleh Ragnar Oratmangun gitu ya untuk Persib Bandung, yang pertama jelas tactical variations gitu ya. Seperti tadi disebutkan, di sisi winger ada banyak nih pemain Persib yang semuanya juga punya kualitas masing-masing gitu ya. Tapi kalau saya lihat memang tipikalnya jadinya berbeda-beda gitu kan. Nah, Ragnar Oratmangun punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh winger lain, terutama ya misalkan kayak tadi gitu ya. Untuk sisi pressing forwardnya mungkin Ragnar Oratmangun yang paling unggul nih dibandingkan winger-winger yang lain gitu ya. Terus kemampuan dia untuk cut inside juga itu bisa menjadi pembeda. Jadi memang di musim depan itu gitu ya, Persib akan banyak variasi serangannya dan nggak akan ketebak nih siapa yang akan dimainkan gitu ya. Karena itu akan bergantung juga terhadap nanti lawannya siapa gitu ya, dan dibutuhkan tipe winger yang seperti apa. Nah, dengan masuknya Ragnar yang punya archetype berbeda gitu ya dengan pemain-pemain lain, ini tentu saja akan menambah sisi variasi taktikal dari Persib Bandung gitu. Yang kedua, yang bisa diberikan oleh Ragnar Oratmangun adalah bagaimana dia bisa menciptakan transisi dengan kemampuan dia pressing di attacking third tadi gitu ya. Dan itu juga dibuktikan dengan data statistik di musim kemarin, di Dender kemarin gitu ya, bagaimana kemampuan dia untuk mendapatkan bola, untuk merebut bola gitu ya di final third itu termasuk yang unggul gitu ya. Di sini persentilnya cukup tinggi. Nah, ini akan memberikan keuntungan untuk Persib gitu ya. Kalau itu tadi misalkan Persib mau melakukan dominasi total, jadi dominasinya itu bahkan dari pertahanan lawan gitu ya, sudah dilakukan high defensive line gitu ya, itu dari lini pertahanannya lawan itu bisa dipakai Ragnar Oratmangun yang punya kemampuan untuk bisa melakukan pressing, tidak hanya pressing kemana bola dikejar gitu ya, tapi dia tahu pressing angle dan juga dia tahu timing dalam merebut bolanya. Ketika bola bisa direbut di pertahanan lawan, otomatis jadi si pertahanan lawan itu pasti belum siap sempurna gitu ya. Nah, itu udah bisa langsung diserang oleh Persib Bandung. Jadi ketika bola direbut tuh udah deket lah jaraknya ke gawang gitu ya. Jadi ini bisa menjadi tambahan kualitas yang diberikan oleh Ragnar Oratmangun untuk Persib Bandung. Dan yang terakhir, tentu saja dengan banyaknya winger-winger yang ada gitu ya, tapi Ragnar punya kelebihan dari sisi status dia sebagai WNI gitu ya. Makanya saya sebut sebagai marquee local player gitu. Jadi dia punya kemampuan setara pemain-pemain di Eropa gitu ya, tapi statusnya pemain lokal. Nah, ini bisa menjadi nilai tawar yang secara langsung gitu ya, membuat Ragnar Oratmangun juga bisa jadi pilihan di starting line up. Jadi
ketika jatah pemain asingnya bisa untuk pemain belakang atau striker gitu ya. Untuk sayapnya ketika harus yang lokal bisa juga ada Ragnar Oratmangun, selain juga ada Beckham Putra gitu ya. Jadi itu menjadi keuntungan sendiri untuk Ragnar Oratmangun agar bisa tetap masuk ke starting line up gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kedatangan Ragnar Oratmangun mungkin banyak yang bilang juga jadinya mubazir gitu ya. Udah ada yang di musim kemarin juga ada yang berkualitas seperti Berginho, Barros atau Beckham Putra gitu ya. Lalu pemain barunya juga ada Mariano Peralta yang pemain terbaik di musim kemarin gitu ya. Atau ada juga Luka Menalo yang pernah jadi pemain muda terbaik di Bosnia 2 musim berturut-turut gitu ya. Terus ngapain ada Ragnar lagi gitu ya. Nah, di satu sisi memang kalau kita ngelihat jumlahnya ya benar gitu ya, untuk posisi sayap kanan, sayap kiri, cuma 2 posisi gitu ya. Itu ada 6 pemain yang secara kualitas sangat bagus gitu ya. Yang kalau di tim lain tuh nggak mungkin dia menjadi cadangan gitu ya. Tapi ya si pemain Ragnar gitu ya, mau ya Ragnar, Peralta atau Luka Menalo juga udah tahu gitu, pasti dia udah diceritakan lah proyeknya seperti apa, Persib itu rencananya seperti apa, nanti peran masing-masing itu akan seperti apa, itu sudah dibicarakan lah pasti gitu ya. Dan ketika mereka mengiyakan, mereka juga sudah pasti akan menerima bahwa ketika nanti di Persib persaingan itu akan berlangsung dengan sehat gitu ya, siapapun yang perform itu akan dimainkan gitu ya. Dan ketika tidak dimainkan pun mungkin ada alasannya, karena mungkin secara archetype, secara gaya bermain lebih cocok si ini yang main gitu ya. Jadi menurut saya tidak melihat itu sebagai sebuah mubazir gitu ya. Saya melihatnya sebagai kekayaan taktik dari Persib Bandung. Walaupun memang secara menit bermain mungkin tidak akan ada yang dominan gitu ya. Mungkin akan rata-rata aja menit bermainnya, yang berpengaruh juga mungkin terhadap jumlah gol dan sebagainya, jumlah assist gitu ya. Tapi kalau saya melihatnya yang penting adalah dari sisi Persibnya bisa memenangkan pertandingan, bisa juara gitu ya. Nah itu adalah bagaimana nanti Igor Tolić dalam meracik si pemain-pemainnya gitu ya. Baik itu untuk kebutuhan taktikalnya maupun juga dari sisi apa ya, ya menjaga dressing room juga termasuk dengan melakukan rotasi menit bermain gitu. Jadi dan untuk secara teknis Ragnar Oratmangun adalah tipikal penyerang sayap gitu ya, yang lebih suka melakukan cut inside ke area half space. Dia suka melakukan tendangan dari situ atau juga melakukan kombinasi play di area itu gitu ya. Dia juga bisa positional play, memancing back sayap untuk keluar dari posisinya sehingga bisa dieksploitasi oleh pemain yang melakukan overlap gitu ya. Jadi itu bisa menambah kekayaan taktik dan teknikal dari Persib Bandung sendiri gitu ya. Jadi yang jelas memang kedatangan Ragnar menambah kualitas Persib Bandung sebagai tim gitu ya, dan cara gaya bermain pressing forward gitu ya, dia juga bisa melakukan pressing di area pertahanan lawan yang secara efektif bisa juga untuk langsung merebut bola gitu ya. Untuk hal tersebut mungkin dia lebih unggul lah ketimbang pemain-pemain saya Persib yang lain gitu ya. Jadi tinggal kita tunggu aja, mudah-mudahan juga tidak ada kendala dari sisi injurinya gitu ya, nggak ada cedera yang menyebabkan dia harus menepi juga. Selain itu mudah-mudahan juga dia bisa segera beradaptasi sama sepak bola Indonesia gitu ya, yang pasti secara physicality gitu ya itu lebih tinggi ketimbang Challenger Pro League-nya di Liga Belgia sana gitu. Jadi kita tunggu aja musim depan, semakin gak sabar nih ngelihat Persib akan seperti apa dengan kedatangan pemain seperti Ragnar Oratmangun dan juga yang lain. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Gimana pendapat teman-teman tentang Ragnar Oratmangun, apakah mubazir atau seperti apa gitu ya? Boleh tulis di kolom komentar, kita diskusi. Oke, itu aja. Terima kasih.